Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunifilma dari Sticky Al-Aziz. Berkenaan hal ini, saya ingin menceritakan tentang perkembangan komputer dari masa ke masa, atau sejarah komputer dan perkembangannya dari masa ke masa. Sebelum dilengkapi oleh fitur serba canggih seperti sekarang ini, perkembangan komputer yang diawali dari sebuah inovasi sederhana yang lahir sejak tahun 1800-an. Muncul komputer pertama kali ditemukan pada tahun 1822 oleh seorang ahli matematika asal Inggris, Charles Babbage. Mulanya Babbage bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung yang dapat menghitung tabel angka. Mesin tersebut kemudian ia beri nama Different Engine O dan digadang-gadangkan sebagai komputer pertama di dunia. Prinsip kerja yang dimiliki mesin tersebut sama seperti komputer modern, yakni mampu menghitung atau melakukan penghitungan angka atau komputasi. Hingga pada tahun 1890, seorang penemu bernama Herman Hollerith merancang sebuah sistem kartu yang mampu menghitung hasil sensus Amerika Serikat yang dilakukan pada tahun 1880. Berkat inovasi tersebut, Hollerith berhasil menghemat anggaran pemerintah sebanyak 5 juta dolar Amerika Serikat. Selanjutnya, Hollerith terus mengembangkan potensinya di ranah teknologi hingga akhirnya sukses mendirikan perusahaan IBM. Cikal bakal komputer digital pertama dikembangkan pada tahun 1930. Seorang peneliti matematika bernama Alan Turing sukses mengembangkan mesin yang dapat menghitung sekumpulan perintah atau menjalankan sekumpulan perintah. Berkat kontribusinya, mesin tersebut kemudian diberi nama mesin Turing atau Turing Machines. Selanjutnya, perkembangan komputer ini dibagi atas beberapa generasi, yaitu generasi pertama dari tahun 1941 sampai 1952. Komputer digital pertama dikembangkan oleh Konrad Zuse, seorang insinyur mesin dari Jerman. Sebelum Perang Dunia Kedua pecah, Zuse membangun komputer digital pertama yang bernama Z1 yang dapat diprogram. Meskipun model awal komputer tersebut dihancurkan saat Perang Dunia Kedua, Zuse digadang sebagai pencipta komputer digital pertama. Selama Perang Dunia Kedua berlangsung, tepatnya 1943, John Mauchly berhasil menciptakan mesin bernama Electronic Numerical Integrator and Calculator, ENIAC. Awal mula diciptakan ENIAC adalah untuk membantu Angkatan Darat dalam memprediksi serangan. ENIAC sendiri dibekali dengan kemampuan analisa yang dapat menghitung ribuan masalah dalam hitungan detik. ENIAC memiliki berat 30 ton dan membutuhkan ruang seluas 457 meter persegi untuk menempatkan mesin komputer tersebut. Komponen pendukung yang dimiliki ENIAC seperti 40 lemari kabinet, 6.000 saklar, serta 18.000 tabung hampa. Komputer ENIAC diganti dengan UNIVAC, Universal Automatic Computer, tahun 1952. Lahir bahasa pemrograman, yaitu pada generasi yang kedua, yaitu yang terjadi 1952 atau 1956 sampai 1958.
Pada tahun 1954, bahasa pemrograman dicetuskan untuk pertama kalinya oleh ilmuwan komputer wanita bernama Grace Hopper. Bahasa pemrograman bernama COBOL ini hadir untuk membantu pengguna komputer dalam menyampaikan perintah dalam bahasa Inggris. Sebab sebelumnya, pengguna komputer hanya dapat memberikan instruksi pada komputer menggunakan kumpulan baris angka. Sejak saat itu, bahasa pemrograman kemudian ikut berkembang seiring dengan evolusi yang terjadi pada komputer. Selanjutnya terciptalah bahasa pemrograman dan bernama Fortran yang dikembangkan oleh tim pemrograman IBM yang dipimpin oleh John Backus pada tahun 1954. Perusahaan mulai menciptakan perangkat IBM 650 dan dipasarkan secara massal. Sampai 1965, komputer dikenal sebagai alat penunjang untuk para ahli matematika, insinyur, hingga masyarakat kalangan umum. Adapun komputer tersebut dikenal dengan nama Programma 101. Programma 101 memiliki ukuran sebesar mesin tik, bobot seberat 29 kg dan sudah dilengkapi dengan printer bawaan. Kemudian generasi yang ketiga tahun 1958 sampai 1970 telah ditemukan IC atau Integrated Circulator yang mampu menekan panas yang dihasilkan dan relatif tidak cepat panas. Mulai diciptakan sistem operasi. Pada generasi yang ketiga juga mulai diciptakan IC tadi yang mampu menjalankan beberapa tugas dan mampu melakukan monitoring terhadap memori yang digunakan. Kemudian selanjutnya generasi yang keempat, yaitu tahun 1970 sampai 1980. Ukuran sirkuit dan komponen elektronik makin kecil dengan performansi lebih baik. Biaya produksi rendah sehingga harga jual lebih murah, mendorong penggunaan komputer untuk pribadi. Sistem operasi makin berkembang, kemudian interface pemakaian komputer dengan adanya tampilan GUI atau Graphical User Interface. Kemudian selanjutnya generasi kelima yang terjadi 1980 sampai saat ini. Implementasi kecerdasan buatan manusia pada komputer, adanya hardware dan software, adanya pemrosesan suatu tugas secara paralel yang melibatkan lebih dari satu komputer, bahkan ratusan atau jutaan dari berbagai tempat. Dan adanya superkonduktor yang lebih handal dan unit pemrosesan yang jauh lebih banyak. Kemudian munculnya teknologi-teknologi seperti augmented reality, AR, smart city, face recognition, cloud computing, dan lain-lain. Kemudian generasi yang keenam, yaitu masa depan. Generasi komputer untuk masa depan memiliki kecerdasan menyerupai manusia dalam bentuk sistem operasi, aplikasi perangkat keras, dan embedded system lebih canggih dibanding komputer masa sebelumnya. Memiliki bentuk yang lebih beragam, baik dalam bentuk komputer server, komputer desktop, komputer jinjing, smartphone, dan lain-lain. Mampu melakukan proses prediksi masa depan dan sejumlah kecanggihan lainnya. Teknologi yang berangkat dari sejumlah mimpi manusia akan komputer masa depan yang bahkan saat ini bahkan belum terbayangkan.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.